Kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-29. Salam saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai yang sedang percaya dan yang sedang menekuni dan sedang yakin pekabaran berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari Papua, sedang dari timur jauh Papua ke Yerusalem, dan pada saat ini kami sedang beritakan kembali. Kami maupun juga dengan sekalian yang tidak melihat bahwa peristiwa Alkitab itu yang tadinya kita percaya bahwa pekabaran Alkitab itu dia terjadi dari Yerusalem. Kita tidak melihat namun percaya itu. Lebih lagi setelah Tuhan memberitahukan sebenarnya bahwa Alkitab itu lintasan peristiwa Alkitab bermula dari Papua terlebih dahulu, lalu dibawa ke Yerusalem dan dibukukan di sana, lalu diberitakan dan firman Tuhan keluar dari Yerusalem dan pengajaran kembali keluar dari Sion, Papua. Saudara-saudari terkasih yang berbahagia, karena kami yang sedang beritakan maupun sekalian yang sedang melihat dan mendengar dan dalam roh dan sedang di mana saja sedang mengikuti channel kami yang berhubungan dengan berita-berita kudus yang tidak terbinasakan dari timur ke barat ini. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, baiklah. Saya akan menyampaikan visi dan misi pelayanan jaringan doa pemulihan Taman Eden 12 suku Israel dan tubuh Kristus atau tubuh HaMashiach. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Mungkin karena saya belum sampaikan visi misi, maka banyak kan masih ini saya sampaikan kembali visi misi ini. Saudara-saudari terkasih, visi misi ini nama daripada jaringan doa ini yang Tuhan kasih adalah jaringan doa pemerintahan kerajaan, jaringan doa pemulihan pemerintahan kerajaan tubuh HaMashiach di Kepulauan Papua. Haleluya. Jadi jaringan doa pemulihan pemerintahan kerajaan tubuh HaMashiach di Papua, Kepulauan Papua. Ya, dia punya tema itu jaringan doa pemulihan Taman Eden, pemulihan ke-12 suku Israel, dan pemulihan tubuh HaMashiach. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, ya, itu temanya. Lalu nama orangnya atau timnya ini disebut tim 3 atau tim 3 pelayanan 3 malaikat atau tim 3 ataupun juga tim 3 raja dari timur. Ya, itu dia punya timnya, tim kerjanya, tim worknya. Haleluya. Lalu dasar firman Tuhan yang menjadi penggenapan pelaksanaan firman ini adalah banyak di Alkitab Bayu Kedan itu banyak tentang semua nubuatan kita para nabi dan para rasul itu akan digenapi di ujung bumi timur jauh Papua. Di sini saya mengangkat dasar, bukan saya tapi Bapak memberitahukan dasar pelayanan firman Tuhan dalam menggenapi kisah para rasul 3 ayat 21, yaitu Yeshua HaMashiach itu atau Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu.
seperti yang difirmankan Yahweh dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Haleluya. Itu menjadi dasar firman Tuhan, dan juga di Kisah Para Rasul Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan 31, dan juga Yohanes 1:51 sampai Yohanes 1:51, dan juga Wahyu 14 ayat yang ke-6 sampai 8. Wahyu 14 ayat 6 sampai 8. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Yahweh dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu caburnya. Dan seorang malaikat yang lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda di dahinya atau padanya tangan kanannya. Jadi ini nanti selanjutnya baca ini ayat ini. Itulah firman Tuhan, masa penghakiman kita telah sedang masuk. Ya, jadi itu dasar firman Tuhan. Juga masih banyak, tapi saya tidak angkat itu. Yang penting di sini adalah Kisah Rasul 21 tentang pelayanan pemulihan. Jadi dalam tanggal 3 Januari 2023, ketika Jayapura jadi gempa pada waktu itu, ya kami berdoa tentang masalah pemulihan ini. Lalu Bapak beritahukan begini, anak-anakku, kamu tetap di bumi. Anak-anakku, aku tidak akan membawa turun anakku ke bumi sebelum kamu menyelesaikan pemulihan segala sesuatu di bumi. Kalau kamu sudah selesaikan pemulihan segala sesuatu di bumi, baru aku akan membawa turun anakku ke bumi. Ya, itu Bapak Yosua kasih tahu seperti itu. Jadi Yosua itu tidak akan datang, dan Bapak menahan dia sebelum bumi ini dipulihkan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, sebelum saya menyampaikan visi misi kami, pelayanan ini yang visi misi Tuhan taruh, tadi waktu kami mau menyampaikan visi misi ini, ketika kami berdoa tanya Tuhan, Bapak, apakah kami harus sampaikan visi misi dan program kerja dari pelayanan jaringan doa pemerintahan kerajaan Tuban Masia? Lalu Bapak beritahukan bahwa Bapak perlihatkan bahwa ada seorang ayah dan seorang ibu yang sedang menjahit pakaian yang sudah sobek dengan teliti. Sangat teliti dia menjahit pakaian yang sobek itu. Lalu kami tanya, itu apa artinya? Baru Bapak Yahweh menyatakan begini, bahwa bumi itu Bapak menciptakannya dengan Taman Edennya itu indah dan bagus, indah, permai sesuai dengan kehendak Bapa. Tetapi ketika manusia pertama dan juga iblis dia keluar dari Firdaus itu, dia merusak bumi, merusak Taman Eden, bumi, manusianya, sehingga itu disebut masa kaos, kekacauan. Nah, sekarang setelah bumi dia rusak, segala sesuatu dia rusak, dan juga Taman Eden dirusak, dan manusia terutama Israel dirusak, Ibrani Israel dirusak. Setelah itu perjanjian lama itu dirusak oleh iblis. Itu yang dijahit kembali dulu bumi itu. Karena bumi itu atau Taman Eden itu diciptakan bukan di nirwana atau di angkasa, tetapi di bumi. Di bumi yang sekarang ada ini. Sehingga bumi yang tadi yang bagus, yang sudah diciptakan dirusak, itu dijahit kembali oleh Tuhan. Jadi Bapak Yahweh bilang itu, bahwa kamu adalah kawan sekerja Yahweh di bumi untuk memulihkan keadaan itu.
Jadi Bapak bilang kami kerja satu, tetapi kamu kerja satu, tapi Yahweh Yesua Amasya Adonai itu kerja 9. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Itu yang pertama Bapak beritahukan. Yang kedua, ketika kami mau bacakan visi misi itu di hadapan Tuhan dulu tadi, lalu Bapak perlihatkan penglihatan seperti ini. Jadi ada mahkota yang tumbuh dari bawah naik. Dari bawah naik, tapi itu di otak besar dan otak kecil. Itu mahkota yang indah. Lalu kami tanya, itu apa arti daripada mahkota yang sedang tumbuh di otak besar otak kecil? Tuhan Yahweh Yeshua bilang bahwa itu adalah hikmat kemurnian, pengetahuan kemurnian, pewahyuan kemurnian yang Tuhan taruh untuk membongkar, untuk membuka rahasia-rahasia dalam rangka pemulihan itu. Bapak beritahukan seperti itu. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Baik, itu sebagai pengantar di mana satu pengajaran baru, dan ini hal baru yang dibukakan. Jadi Bapak beritahukan bahwa jauh sebelum tahun 2017 18 77 itu 8 Bapak beritahukan bahwa Bapak bilang begini, aku akan membuka satu pengajaran baru yang belum pernah dibuka oleh dari samang-samang, dari generasi-generasi sejak sepanjang sejarah Alkitab itu. Bapak beritahukan seperti itu. Jadi setelah mulai buka pelayanan ini, banyak orang bertanya-tanya, karena ini pelayanan apa lagi? Haleluya. Ya, saudara, dengan menjawab ini pelayanan apa lagi, untuk menjawab itulah maka kami akan memberitahukan bahwa berita yang kudus dan tidak terbinasakan dia akan datang dari timur, yaitu berita pemulihan terlebih dahulu dulu. Yesus harus di surga, berita pemulihan terlebih dahulu dulu. Haleluya. Dan berita pemulihan ini memang banyak orang mengerjakan itu, tetapi dengan visi yang tidak jelas kerja apa. Tapi saya akan menjelaskan pekerjaan pemulihan itu seperti apa melalui visi dan misi yang Tuhan beritahukan kepada kami. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Hamasya Adonai. Ya, itu selanjutnya kita lihat dulu apa itu mimpi, apa itu visi, apa itu visi, apa itu misi. Haleluya. Kita lihat kalau mimpi itu adalah pengalaman bawah sadar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan atau indera dalam tidur. Kejadian dalam mimpi biasanya mustahil terjadi dalam dunia nyata dan di luar kuasa mimpi. Ya, jadi mimpi itu seperti itu di bawah alam sadar. Ya, tapi di situ ada telinga dipakai, mata dia melihat, dia merasakan dalam mimpi itu. Kadang mimpi itu biasanya dari Tuhan juga ada. Kadang mimpi juga itu datanya dari setan juga ada. Dari mimpi itu terbawa juga ada, dari pengaruh terbawa oleh kesibukan juga ada. Jadi ini ada 3 jenis. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ya, mimpi yang dari Tuhan atau ya itu mimpi. Kita lihat sekarang apa itu visi. Visi itu adalah gambaran besar dari apa yang diinginkan. Gambaran besar dari apa yang diinginkan. Sedangkan misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Ya, visi dan misi merupakan hal yang penting dimiliki oleh organisasi, perusahaan, atau lembaga atau untuk mencapai tujuan dan cita-cita jangka panjang. Ya, visi merupakan bayangan atau imajinasi tentang masa depan organisasi. Visi yang harus singkat, mudah dipahami, bersifat motivasi dan tidak berlebihan. Misi merupakan gambaran
upaya atau tindakan untuk mencapai visi. Misi menggambarkan tindakan strategis dan pendekatan yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ya, itu saudara-saudari, visi dan misi kita sudah mengetahui. Lalu apa itu? Penyataan Yahweh. Ya, penyataan Yahweh adalah cara Yahweh menyatakan dirinya kepada manusia agar manusia dapat mengenal dan belerasi dengannya. Penyataan Yahweh dapat terjadi secara umum dan khusus. Secara umum, Yahweh menyatakan dirinya melalui penciptaan seluruh sejarah dunia dan suara hati, dan pernyataan ini juga disebut sebagai wahyu umum. Ya, penyataan khusus, Yahweh menyatakan dirinya dengan menyampaikan hukum, ketetapan dan perintah firman-Nya kepada manusia. Penyataan ini juga disebut sebagai wahyu khusus. Haleluya. Jadi dari ayat-ayat ini, dari uraian-uraian ini, itu visi, itu mimpi. Itu pernyataan, visi, mimpi. Jadi visi, mimpi, penyataan Yahweh. Pemanya lagi berdoa sedang melihat penglihatan. Yohanes dia melihat penglihatan tentang haleluya, kitab Wahyu yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, penglihatan itu dia ditunjukkan dalam bentuk perumpamaan. Haleluya. Umpamanya perempuan yang bersalubungkan matahari, bintang dan bulan, itu ada artinya. Seperti itu. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ya, dihubungkan kembali dengan ini. Kita lihat contoh seorang perempuan Yahudi berkulit hitam, rambut keriting, Yokapie namanya, atau seorang perawan dan masih darah, masih perawan, yaitu Maria. Dia dipilih Tuhan pada zaman Raja Salomo. Dia ditetapkan dari putri-putri Yerusalem. Tuhan memilih ini Maria, dan ketika Maria muncul di tahun 2000 tahun yang lalu, malaikat Tuhan datang kepada Maria dan diberitahukan bahwa, "Hai, salam Maria." Lalu Bapa memberitahukan Maria dia melihat penyataan firman Tuhan. Mimpi dia. Ya, dia melihat bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki oleh Roh Kudus. Dia beritahukan dia belum bersuami, tapi Yosua berkuasa Yahweh akan menaungi engkau. Dan Yesus akan menginkarnasi dalam rahim Maria. Maria punya rahim dipinjam, dan itu dia sudah ditetapkan, dan itu visi dia. Dia lihat penglihatan. Anak yang dikandung oleh Roh Kudus, dia tahu bahwa itu anak Yahweh yang hidup, yang akan menyelamatkan manusia, dan yang akan memulihkan, mengampuni dosa, memulihkan Taman Eden, dan menyelamatkan 12 Israel dari dosa-dosa mereka. Haleluya. Itu yang Maria dia lihat, dia punya mimpi. Dia punya mimpi atau penglihatannya. Dan itu digenapi di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Dan itu terjadi. Makanya pada zaman itu orang percaya. Haleluya, walaupun pada zaman itu kaum Israel jauh di Papua ini tidak percaya sampai menyalibkan dia, namun menolak dia. Haleluya. Namun Yosua datang menayangi orang Papua, orang Israel, 12 suku Israel dan bangsa-bangsa. Haleluya. Yang menaruh harapan dan percaya, dan dia datang minta ampun kepadanya. Itu visi Maria. Bagi kaum perempuan, orang yang gadis, biasanya pada datang bulan pertama itu mereka akan lihat mimpi, atau disebut bagume. Mimpi datang bulan pertama, mimpi Aid pertama. Itu dia akan melihat penglihatan tentang pada saat dia lagi dan sedang mengalami Aid dalam 7 hari, dalam 7 hari 7 malam, ataupun juga dalam dalam umur 12 tahun dia akan lihat visi mimpinya. Dan visi mimpi yang dia lihat pada waktu datang bulan itu, dia akan terjadi
dia akan kawin di tempat ini, dia punya anak sekian, anak yang satu akan kerja ini, kerja itu. Dia akan tahu, dan dia akan tahu setelah itu dia mulai kawin, dia cerita mimpinya, dan dia ikuti mimpinya, mana yang sudah digenapi, mana yang belum, mana yang sudah terjadi, dia akan ikuti. Nah, itu khusus bagi kaum orang Me, suku Me, perempuan-perempuan suku Me di Papua. Saudara-saudari terkasih, itu tidak bisa kita pungkiri itu. Haleluya. Itu untuk kaum perempuan. Haleluya. Ada visi misi seorang bupati, calon gubernur. Ada juga visi misi yang sering macam sekarang kami ada pelayanan ini, ada kami lihat penglihatan visi Tuhan. Haleluya. Makanya di dalam ayat itu dibilang itu ada pelihat. Di dalam perjanjian lama disebut nabi, dahulunya disebut pelihat. Dalam bahasa Me itu ma doya doge pai. Nabi. Haleluya. Jadi nabi kota nabi. Haleluya, tulang-tulang pala nabi ada di sana. Di Pulau Mor. Haleluya. Jadi ini nabi pelihat. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Yang melihat visi Tuhan itu, yang mendengar suara Tuhan itu, yang melihat penyataan Tuhan itu. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Baik, selanjutnya ini merupakan pengantar-pengantar supaya kita mengerti, haleluya, visi misi yang Bapa berikan dalam menggenapi rencana Yahweh di muka bumi, dalam penyelamatan manusia dan bumi yang Tuhan tetapkan dari keabadian, yaitu jaringan doa pemulihan pemerintahan kerajaan tubuh Amasya. Jaringan doa pemerintahan kerajaan tubuh Amasya dari tim 3 dengan visi dan misi sebagai berikut. Ya, sebelum saya menyampaikan visi misi, saya uraikan dulu sedikit tentang kenapa jaringan doa pemulihan pemerintahan kerajaan tubuh Amasya. Haleluya, pemerintahan kerajaan. Karena Yesua itu datang itu dia tidak tidak bawa organisasi agama Katolik atau Kimia atau Protestan ini atau ini itu, tidak. Yesua datang itu memperkenalkan, membawa berita Injil kerajaan. Jadi ada kerajaan Yahweh, ada kerajaan anaknya Yesua HaMashiach Adonai. Yang disebut kerajaan anaknya nanti disebut dengan pemerintahan kerajaan tubuh Amasya. Jadi ini satu pemerintahan. Tuhan Yesua membawa pemerintahan. Kenapa Bapa menyuruh kami harus buat? Bapa memberitahukan kami bahwa pemerintahan kerajaan tubuh Amasya karena iblis juga mempunyai kerajaan. Manusia juga mempunyai kerajaan. Dengan demikian, Yesua juga mempunyai kerajaan, pemerintahan kerajaan tubuh Amasya. Sehingga ketika kami berdoa dalam otoritas pemerintahan kerajaan tubuh Amasya, sehingga ketika iblis tanya, kamu datang dari kerajaan mana? Kami akan menyatakan kami datang dari kerajaan, pemerintahan kerajaan tubuh Amasya yang sudah diperkenalkan dan sudah diberitahukan dari 2000 tahun yang lalu oleh Yesua dan sudah didirikan itu. Dan kami datang dari pemerintahan kerajaan tubuh Amasya. Di sini kami tidak memakai organisasi doa pemulihan, jaringan doa pemulihan, organisasi ini, organisasi itu atau lembaga ini, lembaga itu, tidak. Kami punya pemerintahan kerajaan dari lembaga pemerintahan kerajaan tubuh Amasya yang tidak tergoncangkan. Abah Yahweh bilang kalau kami menggunakan lembaga pemerintahan kerajaan tubuh Amasya dalam otoritas pemerintahan kerajaan tubuh Amasya, maka iblis itu dia akan takut, dia akan gentar karena kami datang atas nama, kami ada dari pemerintahan, bergerak dalam pemerintahan kerajaan tubuh Amasya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah semua organisasi, semua agama, bangsa-bangsa, semua organisasi dominasi gereja, bangsa-bangsa, persekutuan doa, jaringan doa, apapun yayasan-yayasan, apapun Kristen, apapun, semua akan dilebur di dalam pemerintahan kerajaan tubuh Amasya, dan juga semua akan dipisahkan antara pemerintahan kerajaan tubuh Amasya dan pemerintahan kerajaan iblis atau antikristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai. Itu makanya, haleluya, Bapa Yahweh memberikan satu visi yang jelas
dalam tim 3 itu, kami juga tidak, visi itu bukan kami yang buat, tapi Yesua sendiri yang beritahukan kepada kami lewat penyataan-penyataan Yahweh. Bapak beritahukan, Bapak berbicara. Karena ini tahun Elohim berbicara, ini tahun Yesua HaMashiach Adonai berbicara. Haleluya. Baik, kita masuk langsung ke visi dan misi jaringan doa pemulihan pemerintahan kerajaan tubuh Amasya, yaitu visinya itu mempersiapkan anak-anak Tuhan, anak-anak Yahweh, anak-anak Adonai untuk menduduki dan menguasai langit dan bumi baru dalam kerajaan Yahweh Israel yang kekal, dalam kerajaan pemerintahan kerajaan tubuh Amasya. Jadi mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk menduduki dan menguasai langit dan bumi baru dalam kerajaan pemerintahan kerajaan tubuh Amasya. Haleluya, dalam kerajaan Yahweh Israel yang kekal. Yahweh Israel yang kekal. Haleluya. Itu visi mempersiapkan anak-anak Adonai. Haleluya. Anak-anak Adonai itu terdiri dari orang-orang Kristen, orang-orang Kristiani yang telah mengalami proses baptisan air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Amasya. Dan juga dari orang-orang Israel itu sendiri yang harus dimeteraikan. Wahyu 7 ayat yang ke-1 sampai 8 dan juga Wahyu 14, yaitu bilangan orang 144.000 orang yang akan memerintah bersama dengan Yesua ketika mereka menduduki dan menguasai. Pemerintahan itu akan diisi oleh mereka. Nah, itu maksudnya mereka ini dipersiapkan dalam rangka mempersiapkan. Itu visi daripada jaringan doa pemulihan pemerintahan kerajaan tubuh Amasya. Misinya apa? Nah, misi menyelesaikan proyek pembangunan tubuh Amasya, program pemerintahan tubuh Amasya yang dibebankan kepada tim 3 atau 3 pelayanan 3 malaikat dari timur jauh Papua. Haleluya. Dari timur jauh Papua. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dengan melaksanakan misi 1, yaitu berdoa pemulihan Taman Eden. Yang kedua adalah berdoa pemulihan 12 suku secara Israel. Dalam hal ini penyelesaian dosa turun-temurun Israel. Yang ketiga adalah pemulihan pemulihan gereja Tuhan tubuh Amasya, pemulihan tubuh Kristus. Pemulihan tubuh Kristus itu akan berhubungan dengan pribadi Yesua dan gereja Tuhan di dalamnya. Jadi ini ada 3 misi besar yang harus dikerjakan oleh tim 3. Saudara-saudari, dan ini misi-misi ini sudah dikerjakan dalam channel yang kami sedang naikkan dan kami uraikan tentang itu, sudah dikerjakan semua yang kami sampaikan. Haleluya. Itu sebagian besar yang sebagian kecil yang kami sampaikan. Sebagian besar itu kami tidak menyampaikan, itu kami masih menyimpan sampai ketika Tuhan memberikan kelaparan kehausan di atas bumi. Itu baru akan kami sampaikan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Itu visinya, itu misinya. Program. Saya perlu sampaikan program. Ya, program kerja itu satu adalah pelayanan pembersihan, pencabutan, pelepasan, peperangan, dan penyelesaian dosa-dosa di pintu gerbang Golden Gate. Dipilihnya Tuhan itu di kota Nabire. Ya, Yeskel 44 ayat 1 sampai 3, 43 1 sampai 2. 2. Pendaftaran dan pendataan suku-suku Israel Papua dan kaum dan marga-marga yang tersebar di kepulauan Papua adalah suku-suku Papua yang tertinggal di Papua. Yesaya 11 sampai 12 dan lain-lain. Ini juga itu program kedua yang kami sedang kerja. Yang ketiga, peringatan Tuhan untuk mengorbitkan pekerja-pekerja Tuhan sebanyak 10.000 hamba Tuhan yang berjawatan rohani di atas tanah Papua untuk pelayanan bangsa ke bangsa-bangsa. Jadi ada 10.000 hamba Tuhan yang akan bukan saja kami, tapi ada 10.000 hamba Tuhan yang tersebar di seluruh kepulauan Papua.
Jadi berapa persen itu dari luar Papua akan kerjasama dengan orang Papua dan ini Tuhan sendiri sedang persiapkan dan banyak sekarang hamba Tuhan sudah mulai bermunculan di atas Papua. Ya, untuk pekerjaan ini. Haleluya. Dan nanti akan dihimpun itu bulan Februari 2005 itu akan dihimpun. Ya, tapi sekarang ini sudah mulai masuk dalam menghimpun mereka. 3. 4. Berdoa membanting tulang untuk membuka sumbatan-sumbatan sumber berkat rohani dan berkat jasmani. Ya, ini program keempat itu membuka berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani disumbat. Oleh karena dosa moyang turun-temurun, oleh karena dosa pelanggar hukum Taurat, oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena dosa-dosa bangsa-bangsa masuk ke atas Papua di tanah Taman Eden ini, baru mereka menyumbat kiri kanan. Itu semua sedang diberdoa pada saat ini. Itu program. Yang berikutnya adalah 5. Bekerja dalam panen raya tuayan akhir zaman yang dimulai dari Papua setelah pencurahan Roh Kudus dari Papua menuju Yerusalem. Nah, ini juga sedang kami sudah berdoa masuk. Contohnya kita lihat penuaian besar-besar terjadi di daerah Iran, Irak, Palestina, Arab, India, Cina itu karena dari sini kami berdoa kejar setan, menghancurkan setan dari Pakistan punya, dari Iran punya, dari Cina punya, dari India punya. Kita berdoa kejar setan-setan yang di sana kasih hancur. Maka di sana itu terjadi penuaian jiwa terjadi. Banyak orang kekuatan mereka habis. Banyak orang berlari kepada pertobatan. Itu contohnya, salah satu contohnya. Kita berdoa di sini selesaikan dosa-dosa Israel. Maka Tuhan bilang begini, aku akan jalan terang-terangan di atas dunia ini. Terutama di Papua dan Israel. Kita lihat baru-baru terjadi banyak penampakan. Yesua muncul di Israel. Banyak penampakan malaikat di sana. Mereka dia mata kepala. Haleluya. Itu karena dosa-dosa Israel sedang diselesaikan. Kalau ada dosa tidak mungkin Tuhan turun. Saudara-saudara, itu beberapa program. Antara lain, selanjutnya tujuan. Berdoa menghimpun. Tujuan dari doa ini adalah berdoa menghimpun ke-12 suku Israel, orang-orang Ibrani, serta bilangan tubuh manusia dari gereja bangsa-bangsa untuk mempersatukan, untuk persiapkan memasuki masa keemasan Israel dan masa keemasan gereja tubuh manusia menuju kerajaan 1000 tahun damai yang akan berlangsung di negeri lukisan tangan Tuhan, Taman Eden di rahim bumi Papua yang akan diwujudkan dalam jarak waktu yang Tuhan tentukan dari keabadian. Haleluya. Jadi ini kami berdoa itu dari 2017 sampai 2025. Kita ikuti dan selanjutnya jangka berdoa selanjutnya itu Tuhan akan buka sendiri. Berikutnya itu adalah sasaran. Sasaran pelayanan 3 malaikat ialah pelayanan menghakimi dan mengadili dengan adil oleh firman Yahweh, pelepasan, peperangan rohani, serta doa pemulihan kepada pribadi, marga, pribadi, keluarga, kaum, marga, suku, kaum, bahasa, dan bangsa Papua untuk pemulihan Eden Taman, ke-12 suku Israel, dan juga tubuh Amasya yang berlangsung di pintu gerbang kaca emas Nabire, Papua. Saudara-saudari terkasih, mengapa posisinya Tuhan pilih di Papua? Haleluya. Kepulauan Papua. Dan itu menjadi pertanyaan. Ada apa di Papua? Haleluya. Saudara-saudari, untuk ada mengetahui ada apa di Papua bela jawaban, nanti ikuti channel-channel saya. Jangan kamu dengar sendiri ikut channel saya, sebagian saja kamu ikuti, kamu tanggapi lain. Tetapi ikuti channel itu dari awal ke akhir. Ini pekerjaan ini bukan baru. Ini memang sudah dibukakan dari tahun 2000. Jauh sebelum 72 PC sudah mulai lihat, tapi kerjanya mulai tahun 2006 sekarang sampai sekarang ini. Jadi banyak pelajaran di sini yang membuka rahasia-rahasia ini, nanti Anda akan mengetahui. Saudara-saudari terkasih, itu PC. Kita masuk ke peta kerja Adonai, yaitu daerah Tigi. Ini tempat lembah Sapat dan sekarang kami ada di sini. Nabire, pintu gerbang kaca Israel.
Jadi Yerusalem Israel dia segitiga, bersegitiga, peta wilayah 6 kali 6 masa dan wilayah 7 kali 7 masa, 8 kali 8 masa, dan 9 kali 9 masa. Ya, 9 kali 9 masa posisi ada di Pulau Mor, 8 kali 8 masa itu ada di Kaimana, 6 kali 6 masa ada di Soron, dan wilayah 7 kali 7 masa ada di Nabire. Ya, untuk penyelesaian dosa bangsa-bangsa dalam masa kepicikan Yakob dengan rute pelayanan Tage Mewodide Nabire Mor Serui Jayapura keliling Papua, berakhir di Pulau Ai, Sasorai itu Serui. Haleluya. Jadi kalau orang Serui di sana, terus Tuhan bangkitkan orang Serui dong, lihat Tuhan jalan bersama-sama mereka di Raja Empat, di Jayapura, di Kaimana, di Sorong, di Kepulauan. Saudara-saudara jangan heran, karena itu peta pelayanan Tuhan sudah tetapkan itu. Kalau kita lihat di Israel, malaikat turun terang-terangan di sana, itu peta pelayanan. Saudara-saudari, Tigi itu pusat durhaka neraka. Danamo tempat membongkar durhaka neraka dan peperangan. Itu di Tigi Lembah Yosafat itu. Likmini bahasa rohnya. Nabire itu pintu gerbang kaca emas, tempat pengadilan dan penghakiman, pemberesan dosa bangsa-bangsa. Israel itu masa kepicikan Yakob, dosa turun-temurun Israel dicucikan oleh darah Yesua. Jadi itu 12 suku Israel, 6 suku Israel ada di Yerusalem, di sana tersebar, yang kakaknya ada adiknya itu dia tersebar di Papua, di wilayah Melanesia. Bahkan ada juga di sebagian di Indonesia, di pulau-pulau di Indonesia Barat dan Tengah. Saudara-saudari terkasih, ya, masa dan waktu serta tahapan kerja Tuhan itu dibagi dalam beberapa tahapan itu, 70 kali 7 masa, 62 kali 7, 7 kali 7, 1 kali 7 masa, 3 kali 3,5 masa. Daniel digenapi di Golgota. Jadi 70 kali 7 masa, Yesus mengampuni dosa Israel yang disalibkan di atas Golgota. 62 kali 7 masa itu dari Yesus lahir sampai dengan Golgota. 35. 7 kali 7 masa dari Yerusalem bangkit sampai ke pencur Roh Kudus. 1 kali 7 masa itu masa di mana sekarang kita sedang masuk ini. 1,5 masa itu penyucian dosa Israel, tahap kedua berlangsung. Jadi itu masa-masa yang Tuhan tetapkan untuk pekerjaan pemulihan ini. Saudara, penyelesaian dosa Israel turun-temurun, pemulihan Taman Eden. Haleluya. Mengapa Taman Eden dipulihkan? Taman Eden dipulihkan untuk tempat ibu kota kerajaan 1000 tahun damai itu di bumi. Di tempat Taman Eden yang dipulihkan, yaitu di situ juga adalah kota yang pernah Salomo bangun, lalu lenyap oleh karena dosa itu sendiri. Dan itu yang sedang dipulihkan. Kenapa manusianya yang berhubungan dengan 12 suku Israel, terutama Papua? Haleluya. Karena bangsa ini adalah bangsa yang disembunyikan, karena bangsa ini adalah, Tuhan bilang itu bangsa Papua itu bangsa kambing hitam. Mereka punya hak untuk menyelesaikan dosa bangsa-bangsa, dosa Israel, dosa perusahaan Taman Eden. Kalau itu sudah selesai, maka akan masuk menuju kepada kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, pekerjaan ini dikerjakan oleh tim 3 itu hanya 1, tetapi Yesua itu kerja 9. Haleluya. Bapa bekerja melampaui akal manusia. Selanjutnya asasnya adalah sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan untuk kemuliaannya sampai selama-lamanya, dan untuk Dia kemuliaannya sampai selama-lamanya. Roma 11:36. Teokrasi kerajaan Yahweh. Karakternya itu adalah bersifat politik. Kerajaan Yahweh di atas Eden asli Papua untuk mengimpun keluarga kerajaan Yahweh. Efesus 2:19. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Sambil kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan Tuba Masia, di sana, dari situlah kita kerja. Dari situlah kita menantikan Tuhan dan kita kerja pelayanan pemulihan Tuhan. Dengan demikian, nanti di dalam channel saya itu, dalam doa itu ada marga-marga yang saya akan sebut di dalam. Ada kaum, suku dari marga ini itu. Haleluya.
itu harus kita menyerah saja karena Tuhan sedang menghakimi. Ini yang disebut masa penghakiman di dalam roh. Sedang terjadi saudara-saudari terkasih di dalam roh di surga. Haleluya. Jadi ini visi misi, haleluya. Harus tahu semua orang, haleluya, bahwa pelayanan ini Tuhan bekerja sama, haleluya, untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang akan menuju ke surga. Di surga itu banyak tempat. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 14 itu, aku akan pergi ke surga dan aku akan menyediakan tempat bagimu di sana, lalu aku akan kembali. Nah, untuk menutupi ini kita baca satu ayat di Yohanes 14. Haleluya. Yohanes 14 di Yohanes 14 di situ ayatnya yang ke ya, Yohanes pekerjaan penguburan, Yohanes 14. Haleluya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini jalannya itu Yesus, jalan ke tempat yang Bapa punya tempat tinggal. Bapa dan Yesus punya tempat tinggal. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Yahweh, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Ini Thomas lagi. Jadi jangan ada Thomas di atas. Kita percaya bahwa permulaan firman Tuhan dia terjadi di atas dulu di kejadian Papua. Dia terjadi di Papua dulu. Baru Alkitab yang sudah terjadi ini, ya itu dibawa ke Yerusalem. Dari Yerusalem keluar Alkitab. Dan itu diberitakan ke segala bangsa. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Lalu yang kedua ini adalah Tuhan berkata kepada Thomas, engkau percaya karena engkau melihat. Tapi orang yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Saudara-saudari, di tengah kebingungan dunia pada saat ini, karena hal ini sekarang ini bagaimana akan terjadi pengangkatan kah, akan terjadi apa, gempa bumi dan lain-lain, sedang hari ini menanti-nanti di seluruh dunia dengan visi yang belum jelas. Maka kami memberitahukan visi yang bukan kami menyampaikan visi yang dari Bapa beritahukan kepada kami dengan misi dan program kerja yang Tuhan beritahukan kepada kami. Sehingga mengenapi tadi Yohanes 14 itu bahwa Tuhan akan datang, itu setelah Tuhan sediakan tempat dulu di sana. Jadi kita di sini itu kerja 1, Yosua kerja 9 untuk mempersiapkan tempat itu. Jadi di sana ada tempat 144.000 akan menduduki Yerusalem baru di atas. Haleluya. Lalu di bawah tempat ruangan kudus, lalu di halaman surga. Di sana banyak tempat yang disediakan Tuhan sedang siapkan. Dan pekerjaan ini saya tidak bisa sampaikan. Saya cukup saja dulu di sini karena tujuan utama dari channel kali ini adalah saya menyampaikan visi misi dan program kerja, tujuan dan sasaran, masa dan waktu yang Tuhan tetapkan untuk pekerjaan ini di atas Papua, sehingga haleluya, masing-masing orang jangan bertanya-tanya lagi, tetapi mereka sedang kerja ini. Kita percaya saja. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Matahari tetap datang terbit di timur dan terbenam di barat.
percaya, percaya, tidak percaya, mau, tidak mau, terima, tidak terima, yakin, tidak yakin. Haleluya. Matahari tetap terbit di timur dan terbenam di barat. Dan keajaiban-keajaiban akan terjadi. Tuhan membuat keajaiban di tempat matahari terbit. Dan Tuhan membuat mujizat-mujizat di tempat matahari terbenam. Demikianlah yang bisa saya sampaikan visi misi ini. Saudara-saudari terkasih, di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, hamba telah menyampaikan visi misi Bapa, daripada Bapa menyampaikan visi misi. Kami hanya alat yang engkau pakai menjadi satu tim kerja dengan engkau, teamwork untuk menyelesaikan pekerjaan pelayanan pemulihan di muka bumi ini Bapa. Di tempat yang Tuhan tentukan dari keabadian, di Tare Mewadi di Papua, Bapa, dalam kepulauan Papua, Bapa yang sedang Tuhan menuju, sedang Tuhan sedang pulihkan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai. Bapa sudah memberitahukan bahwa setiap orang yang bersama dengan aku, apa yang kamu beritakan itu, mereka juga akan bersama-sama gabung dan mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak bersama dengan kamu, mereka akan tergoncang dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui kamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, kami sudah berdoa dan kami sudah sampaikan itu. Tuhan memberkati setiap orang yang percaya. Apa engkau memberkati visi mimpi penglihatan suara 10.000 hamba Tuhan yang akan Tuhan bangkitkan dari kepulauan Papua ini, maupun juga dari luar Papua yang mendukung pelayanan di atas Papua ini dalam percepatan pemulihan Bapa Rabapata Korabas Kopra Lelebekai Kedabapata Korabas. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.